Pernahkah terlintas dalam benak kita, di tengah kesibukan duniawi yang seakan tiada berkesudahan, di antara tumpukan pekerjaan dan urusan fana, ternyata tersimpan sebuah kunci. Ini bukanlah kunci biasa. Ini adalah kunci emas yang diyakini mampu membuka gerbang taman surga. Banyak di antara kita mungkin beranggapan kunci itu pastilah amalan-amalan yang agung, membangun ratusan masjid, menunaikan haji setiap tahun, atau bersedekah hingga tiada yang tersisa. Namun, bagaimana jika sesungguhnya kunci yang paling gemilang itu justru tersembunyi dalam keheningan malam kita? Sebuah amalan yang tampak sederhana, namun timbangannya di sisi Allah sungguh luar biasa. Setiap insan, tanpa terkecuali, tentu merindukan surga. Itulah janji terindah, tujuan akhir dari perjalanan kita di muka bumi. Akan tetapi, seringkali saat kita bercermin pada diri, muncul keraguan, layakkah hamba ini? Dengan segala dosa dan kekurangan diri, mungkinkah hamba dapat sampai ke sana? Kita merasa amalan kita teramat kecil, tidak sebanding dengan luasnya rahmat Allah yang kita harapkan. Perasaan kecil dan tiada berdaya inilah yang sejatinya merupakan sebuah undangan untuk menemukan sebuah rahasia yang dipegang erat oleh para nabi dan orang-orang soleh terdahulu. Sebuah rahasia yang akan kita ungkap bersama-sama di sini. Surga, sepatah kata yang mampu menggetarkan jiwa. Di dalamnya terdapat kenikmatan yang tidak pernah terlintas dalam benak, tidak pernah terlihat oleh mata, dan tidak pernah terdengar oleh telinga. Itulah rumah abadi yang Allah janjikan bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Setiap sujud kita, setiap butir tasbih yang terucap, setiap lembar Al-Quran yang kita lantunkan, semua itu adalah ikhtiar kita untuk mengetuk pintu surga. Akan tetapi, jalan yang terbentang menuju ke sana terasa begitu terjal. Kita mendengar kisah para sahabat yang menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah. Kita membaca riwayat para ulama yang berpuasa di siang hari dan beribadah tanpa henti di malam hari. Lalu kita memandang diri kita sendiri. Ibadah sholat terkadang masih belum sempurna, sedekah masih penuh perhitungan, dan hati seringkali lalai dari mengingatnya. Terkadang rasa pesimis itu menyelinap masuk. Kita merasa laksana seorang musafir yang hendak menempuh jalan jauh namun hanya berbekal setetes air. Kita menjadi gelisah. Cukupkah bekal kita? Diterimakah amalan kita? Kegelisahan ini adalah suatu kewajaran. Dan justru dari sinilah perjalanan kita untuk menemukan kunci emas itu bermula. Karena Allah dengan segenap kasih sayangnya tidak pernah membiarkan hambanya berputus asa. Dia senantiasa menyediakan jalan istimewa, laksana sebuah jalur cepat bagi kita yang benar-benar merindukannya. Di tengah kegelisahan tersebut, Al-Quran dan hadis seakan membisikkan sebuah rahasia. Sebuah amalan yang dikerjakan bukan di tengah keramaian, bukan untuk diperlihatkan di hadapan manusia, melainkan dalam kesunyian dan momen paling pribadi antara seorang hamba dengan Rabb-Nya. Amalan ini disebut sebagai kebiasaan orang-orang soleh. Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 79, "Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji." Marilah kita perhatikan frasa maqaman mahmuda, tempat yang terpuji. Para ulama menafsirkannya sebagai kedudukan yang mulia, syafaat di hari kiamat, dan tingkatan tertinggi di dalam surga. Semua kemuliaan itu dijanjikan bagi mereka yang bersedia meluangkan sebagian malamnya untuk beribadah. Ini jelas bukanlah amalan biasa. Ini adalah tradisi langit, kebiasaan para kekasih Allah dari generasi ke generasi.
Maka inilah kunci emas itu. Shalatul lail atau yang kita kenal sebagai salat tahajud. Benar, hanya 2 rakaat atau lebih yang kita kerjakan setelah terjaga dari tidur di saat sebagian besar manusia tengah terlelap dalam mimpi. Terdengar sederhana, namun di baliknya terkandung kekuatan yang luar biasa. Rasulullah bersabda, "Kerjakanlah salat malam, karena itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Sarana mendekatkan diri kepada Allah, penghapus dosa, dan pencegah dari perbuatan dosa." Hadis riwayat Tirmidzi. Marilah kita telaah lebih dalam hadis mulia ini. Pertama, amalan ini adalah kebiasaan orang soleh. Artinya, dengan mendirikan salat malam, kita tengah menapaktilasi jejak para nabi, sahabat, dan para wali Allah. Kita bergabung dalam barisan mereka yang mulia. Kedua, ia adalah sarana mendekatkan diri kepada Allah. Dalam sunyinya malam, tiada lagi pujian manusia yang kita harapkan, tiada lagi gangguan duniawi. Yang ada hanyalah kita dan Dia. Inilah momen audiensi paling privat dengan Sang Maharaja. Ketiga, dan inilah yang paling kita butuhkan, salat malam adalah penghapus dosa dan pencegah dari perbuatan dosa. Setiap tetes air mata penyesalan yang jatuh dalam sujud tahajud kita dapat menjadi pemadam api kesalahan yang kita lakukan di siang hari. Salat ini menjadi benteng yang melindungi kita dari kemaksiatan di hari esok. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan bahwa salat malam adalah salat yang paling utama setelah salat fardu. Keajaiban sholat malam ini mencapai puncaknya pada waktu yang paling istimewa, sepertiga malam terakhir. Inilah waktu utama spiritual kita. Mengapa demikian? Karena ada janji langsung dari Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang masyhur, Tuhan kita turun ke langit dunia pada setiap malam ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Dia berfirman, "Siapa yang berdoa kepadaku, akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, akan aku beri. Siapa yang memohon ampunan kepadaku, akan aku ampuni." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Coba kita renungkan sejenak. Allah, penguasa alam semesta, turun ke langit dunia dan menyeru kita. Dia menawarkan pengabulan doa, pemenuhan permintaan, dan pengampunan dosa. Ini adalah sebuah penawaran yang tiada ternilai harganya. Pada saat inilah doa-doa yang terasa mustahil, keluh kesah yang menyesakkan dada, dan permohonan ampun yang paling tulus memiliki kesempatan terbesar untuk diijabah. Ketenangan yang kita rasakan saat itu bukan sekadar efek psikologis, melainkan karena kita benar-benar berada pada waktu turunnya rahmat Allah yang melimpah ruah. Kunci emas ini tidak hanya terukir dalam teks, namun hidup dalam kisah nyata para teladan kita. Lihatlah baginda Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan bahwa beliau mendirikan sholat malam hingga kedua kakinya bengkak. Ketika ditanya, mengapa berbuat demikian padahal dosanya telah diampuni? Beliau menjawab, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Bagi beliau, sholat malam bukanlah beban, melainkan sebuah kenikmatan, sebuah momen munajat bersama Sang Kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama terdahulu pun demikian. Mereka lebih berduka jika tertinggal sholat tahajud dibandingkan kehilangan harta dunia. Salah seorang dari mereka pernah berkata, "Selama 40 tahun, tiada yang membuatku bersedih selain terbitnya fajar. Karena itu pertanda waktu istimewanya bersama Allah akan segera berakhir." Bagi mereka, kehilangan tahajud laksana kehilangan sesuatu yang paling berharga. Inilah bukti manisnya iman yang mereka rasakan dalam keheningan malam. Lalu bagaimana cara kita untuk mulai memegang kunci emas ini?
tidak perlu membayangkan sesuatu yang rumit. Mulailah dari langkah sederhana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Pertama, niatkan tidur kita sebagai ibadah. Sebelum tidur, wudulah. Sebagaimana sabda Rasulullah, barang siapa tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan menjaganya hingga pagi. Bersihkan tempat tidur, berbaringlah pada sisi kanan, dan jangan lupa melantunkan doa-doa sebelum tidur, seperti ayat kursi dan 3 surat Qul. Ini saja telah menjadi pembuka keberkahan untuk malam kita. Kedua, pancangkan niat yang kuat dan siapkan pengingat waktu. Niatkan dalam hati, "Ya Allah, hamba ingin terjaga untuk bertemu denganmu." Mohonlah kepada Allah agar dimudahkan. Kemudian, aturlah pengingat waktu pada jam-jam di sepertiga malam terakhir, mungkin sekitar pukul 2 atau 3 pagi. Ketiga, saat terjaga, janganlah tergesa-gesa. Berzikirlah sejenak, mengingat Allah. Kemudian ambillah wudhu dan dirikanlah sholat minimal 2 rakaat. Tidak perlu terlampau panjang, tidak perlu terburu-buru. Nikmatilah setiap gerakan dan bacaannya. Rasakan bahwa engkau tengah berhadapan langsung dengan Allah. Keempat, setelah sholat, inilah saat keemasan itu. Angkatlah kedua tanganmu, jangan malu, janganlah ragu. Adukanlah segala permasalahanmu, sampaikanlah seluruh hajatmu, mohonlah ampunan atas segala dosamu. Berbicaralah kepada Allah sebagaimana engkau berbicara kepada sahabat yang paling dipercaya. Gunakan bahasa kalbumu. Inilah waktu di mana curahan hati seorang hamba didengar tanpa perantara. Saudaraku sekalian, kini kunci itu telah berada di genggaman kita. Ilmunya telah sampai kepada kita. Jangan biarkan ilmu ini hanya berlalu begitu saja. Mari kita wujudkan menjadi sebuah amalan. Tidak perlu menanti esok, tidak perlu menunggu hanya ketika sedang dirundung masalah. Mulailah pada malam ini, walaupun hanya dengan 2 rakaat yang singkat dan doa yang tulus. Cobalah rasakan sendiri bagaimana malam-malam kita kelak akan berubah menjadi sumber kekuatan, ketenangan, dan harapan. Apabila tayangan ini bermanfaat, janganlah menyimpannya untuk diri sendiri. Bagikanlah kepada orang-orang yang kita sayangi. Ajaklah keluarga dan sahabat untuk bersama-sama meraih kemuliaan malam. Semoga setiap orang yang turut mengamalkan karena ajakanmu, pahalanya juga senantiasa mengalir untukmu. Silakan tekan tombol like jika merasa terinspirasi, subscribe agar kita dapat terus belajar bersama, dan aktifkan notifikasinya. Kunci emas menuju taman surga sesungguhnya bukanlah amalan yang mustahil untuk diraih. Ia adalah sebuah kesempatan yang Allah anugerahkan kepada kita setiap malam. Sebuah undangan untuk beristirahat sejenak dari lelahnya dunia dan merasakan secara langsung rahmat-Nya. Salat tahajud adalah manifestasi cinta, sebuah bukti bahwa kerinduan kita kepada Allah lebih besar daripada rasa kantuk yang membelenggu. Dan Allah yang maha baik pasti akan membalas cinta itu dengan anugerah yang jauh lebih agung. Semoga Allah mengangkat kita semua ke maqaman mahmudah, tempat yang terpuji itu, dan mengumpulkan kita bersama-sama di dalam surganya kelak. Kuncinya ada di sana, dalam keheningan malam, menanti untuk kita gunakan.